Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayah. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimat muslimin yang berbahagia, manusia bisa mulia karena dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan menjadikan manusia itu terarah. Ilmu itulah yang menjadikan manusia menjadi berharga dimanapun tempatnya. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan pengetahuan dalam beberapa derajat. Maka ilmu dan iman ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Untuk sampai pada keimanan itu harus ada ilmu. Untuk sampai pada ilmu maka harus belajar. Dan siapa orang yang kemudian belajar ilmu agama, sesungguhnya dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pahamkan kepada orang itu terhadap ilmu agama. Yufaqihu fiddin. Ada makna tafaqquh fiddin di sana adalah hakikatnya karena Allah berikan kebaikan kepada orang tersebut. Maka siapapun orangnya yang hari ini diberikan sebuah kekuatan untuk belajar ilmu agama, baik itu di pesantren, baik itu di majelis taklim, baik itu di majelis ilmu yang lain, pengajian-pengajian, dimanapun tempat yang ada kajian pengetahuan, maka orang itu dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Nah, ketika untuk menuju baik ini ada dasar tafaqquh fiddin, maka agama itulah yang menjadikan manusia baik. Bagaimana kemudian agama menjadi manusia baik? Tentunya ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sampai pada pemahaman agama yang baik, agama yang mendamaikan umat, agama yang mendamaikan masyarakat, agama yang mendamaikan manusia dimanapun tempatnya, maka belajar agama tidak boleh sepotong-sepotong. Belajar agama tidak boleh parsial. Belajar agama harus kemudian secara utuh. Ketika kita belajar tafsir misalkan, juga harus didukung dengan perangkat-perangkat ilmu yang lain. Sehingga pemahaman teks Al-Quran ini kemudian tidak terpaku pada teks tanpa melihat konteks. Karena sesungguhnya ketika kita hanya belajar terjemah arti, maka pemahaman kita akan terpaku pada teks dan akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang skripturalis atau pemahaman yang terpaku pada teks, dan itu semua sangat rentan pemahamannya, artinya bisa melahirkan pemahaman-pemahaman yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Sebaliknya, ketika hanya kontekstual, maka akan timbul yang namanya sikap liberal. Maka antara teks dengan konteks ini harus kemudian dipahami secara utuh. Ketika kita melihat teks ayat Al-Quran contohnya, maka kita juga harus lihat asbabun nuzul.
Ketika melihat teks hadis umpamanya, maka kita juga harus melihat asbabul wurud. Ini dalam konteks itu. Begitu juga perangkat-perangkat ilmu yang lain, usul fikih, balaghah, ya, ini adalah perangkat-perangkat ilmu yang digunakan untuk mengkaji teks Al-Quran. Muslimin muslimat yang berbahagia, sekali lagi bersyukurlah kita semua diberikan kekuatan menjadi manusia pilihan untuk belajar ilmu agama, belajar di madrasah diniyah, di TPQ, di majelis taklim, dan di pondok pesantren. Itu semua adalah taman-taman surganya Allah yang kita berharap melalui belajar dimanapun tempatnya, kita akan mendapatkan sebuah keberkahan dari ilmu. Khidmah kepada ilmu, maka ilmu pun akan khidmah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.